SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات، dulu kegelapan, kejahiliaan, kesyirikan, maksiat dan kemungkaran meliputi berbagai penjuru dunia. Hanya sedikit orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kegelapan kejahiliaan tersebut Allah limpahkan nikmat kepada manusia. Maka lahirlah petunjuk di kota Mekah. Diutuslah makhluk terbaik, manusia paling mulia, sebagai rahmat, kasih sayang bagi alam semesta, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan kita untuk mengikutinya, mencintainya, bahkan Allah jadikan cinta kepadanya syarat, salah satu syarat untuk bisa merasakan nikmatnya iman. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengeluarkan manusia dari gelapnya kesyirikan menuju cahaya tauhid, dari gelapnya penyimpangan-penyimpangan kepada jalan yang lurus, dari gelapnya kezaliman, maksiat dan ketidakadilan menuju cahaya ketaatan, amal soleh, kebaikan dan keadilan. Bahkan syukur atas nikmat Allah memilih kita menjadi salah seorang pengikutnya. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurah untuknya hingga akhir zaman. Sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, begitu membanggakan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat Islam, menjadi seorang mukmin. Tapi ada kegelisahan yang dirasakan oleh tidak sedikit dari orang-orang yang mengaku beriman, apalagi di zaman seperti sekarang ini.
di mana badai-badai syubhat dan syahwat menerpa benteng-benteng keimanan di dada setiap mukmin, ada yang goyah, ada yang tetap kokoh, ada yang goyah, ada yang roboh, dihantam oleh topan badai syubhat dan syahwat itu. Sebagian lagi masih bertahan dengan keimanannya, tetapi merasakan hampa. Saya beriman, saya sholat, saya baca Al-Quran, saya zakat, saya puasa, saya sedekah, saya berzikir, tapi saya merasa hampa. Saya hanya seperti merasakan melakukan sebuah rutinitas, tapi saya tidak paham dan tidak bisa menikmati sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Ada apa sebenarnya pada diri saya? Sebagian dari kita mengeluhkan ini, berkeluh kesah. Dia menjalankan ibadah tapi dia resah gelisah juga, gundah gulana juga. Dia tidak merasakan ketentraman dan kedamaian. Saudaraku, manisnya iman, lezat dan nikmatnya keimanan itu mengalir di dalam tubuh seorang mukmin seiring aliran darahnya yang dipompakan oleh jantungnya berdenyut dengan denyut nadinya, memenuhi relung-relung jiwa dan hatinya, sehingga dia merasakan kebahagiaan, lapang, plong, tentram, damai, apalagi setiap melakukan ibadah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Artinya, barang siapa yang Allah ingin menunjuki dia, membimbing dia, Allah jadikan dadanya lapang. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu li Islam. Allah jadikan dadanya lapang untuk Islam itu. Tentram, tenang, damai sebagai seorang muslim itu. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqa ka'annama yas'adu fis sama, harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia dari jalan yang lurus, Allah jadikan dadanya itu sempit menerima Islam itu, sesak di dalam Islam itu, seolah-olah dia sedang naik ke langit, ke ruang angkasa sana. Seperti orang yang ke ruang angkasa kehabisan oksigen, sesak. Seperti itu. Nah, ada orang-orang mengeluhkan itu dalam kehidupannya, resah, gelisah. Dia tidak menemukan jawaban. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, nikmat iman itu akan nampak saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau halawatul iman, manisnya keimanan, nikmatnya keimanan itu sudah tertanam, melekat di hati kita, tertanam di dalam jiwa kita, subhanallah, apapun kondisi dan keadaannya, nikmat, indah, dia ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah seorang sahabat yang bernama Khabbab ibnul Ard radhiyallahu anhu. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ketika itu Khabbab ini sedang duduk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk saat itu di Hijr Ismail, bersandar di dinding Ka'bah. Beliau jadikan sorban beliau atau mantel beliau lipat, beliau jadikan sebagai sandaran. Beliau lagi santai, beristirahat di Hijr Ismail.
Hijr Ismail itu di bagian utara Ka'bah. Ya, ada yang melengkung dia. Nah, tiba-tiba dari kejauhan tampaklah sahabat Khabbab. Khabbab ini datang lalu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu kondisi dan keadaan dia bersama kaum muslimin yang lemah, yang diintimidasi, disiksa karena beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena menjadi seorang muslim. Sudah tak tahan lagi, Pak. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu, "Ya Rasulullah, ala tantasir lana." Hai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kami, minta pertolongan untuk kami. Ala tad'ullaha lana. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah, meminta pertolongan dan kemenangan untuk kami? Subhanallah, apa yang terjadi pada Khabbab ini, Pak? Khabbab ini, dia bekerja kepada majikannya atau tuannya sebagai pandai besi, membuat pisau, pedang, dan alat-alat dari besi. Dia beriman dan dia sembunyikan keimanannya. Suatu ketika ketahuan dia beriman, itu di awal-awal Islam di Mekah. Saat Islam masih lemah, kaum muslimin banyak yang masih lemah. Mereka menyembunyikan keimanannya. Tapi Allah uji keimanannya ini benar atau tidak, tulus atau tidak. Ketahuan dia beriman, disiksa, Bu, Pak. Bagaimana siksanya? Dia kerja di tempat penempaan besi itu. Tuannya datang, diambilnya besi yang sudah dipanaskan merah membara itu, yang mau dibuat pedang itu, kan dibakar sampai merah membara. Diambil dan ditempelkan secara paksa di punggungnya. Masak kulit dan dagingnya, meleleh. Tercium bau daging dipanggang itu. Dia nggak bisa apa-apa, disiksa seperti itu. Datang dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera memperbaiki duduknya. Ketika dilihatnya dari jauh ada sahabat ini perbaiki duduknya. Dia kasihan melihat sahabat ini. Tapi waktu itu kaum muslimin masih lemah. Dia nggak bisa apa-apa. Rasulullah juga nggak bisa apa-apa. Dia pun diganggu, disakiti berkali-kali oleh orang-orang musyrikin yang berusaha memadamkan cahaya dakwah tauhid itu. Mendengar perkataan Khabbab yang mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah, minta pertolongan untuk kami? Kami tidak sanggup lagi, kami tidak tahan lagi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerah wajahnya. Tanda beliau marah melihat sikap sahabat ini. Iman itu akan diuji. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keimanan, penuh keyakinan, penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau yang telah merasakan manis dan nikmatnya iman itu, berkata dengan penuh kepercayaan kepada sahabatnya ini, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya bahwa kemenangan itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah kepada sahabatnya ini? Mengokohkan, menghibur dia dan memberi motivasi serta semangat. Inna man kana qablakum, dulu umat-umat sebelum kalian itu ada di antara mereka, yujadur rajulu yuhfar lahul ard, ada orang yang beriman dari umat sebelum kalian dahulu, ditangkap, digali lubang, ditimbun dia di lubang itu sedadanya, fayuj'al fiha fayuja'u bil minsyar, lalu diambillah atau dibawalah, didatangkan gergaji yang besar, fayudau ala ra'sih, diletakkanlah gergaji itu di atas kepalanya, diminta dia kafir, dia tidak mau, dia pertahankan keimanannya, fayuj'al nisfain, digergaji sehingga terbelah dua kepalanya, wa yumshatu biminshat minal hadid, dan disisir
dikuliti dagingnya dengan sisir dari besi sehingga terkelupas, disiksa dia. Maduna lahmihi wa azmihi fama yasudduhu dzalika an dinillah. Itu sama sekali tidak menghalanginya dari agama Allah. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yutimmanna hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut wa la yakhafu illa Allah wa dhi'bu ala ghanamih. Demi Allah, Allah pasti akan sempurnakan agama ini. Allah akan sebarkan agama ini. Allah akan menangkan agama ini. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah yakin dengan penuh keimanan, kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Allah pasti akan sempurnakan agama ini sampai akhirnya nanti Islam sampai juga ke negeri Yaman, sehingga ada orang yang berjalan, dalam riwayat lain seorang wanita berjalan dari San'a sampai Hadramaut, itu jauh. Dia tidak takut apapun kecuali Allah. Artinya rasa aman nanti akan merata orang beriman, dan dia tidak khawatir kecuali terhadap serigala yang akan memangsa dombanya, itu saja cuma. Rasulullah SAW mengatakan itu dengan penuh keyakinan. Kenapa? Karena dia sudah merasakan ta'mal iman, rasanya iman itu. Orang yang sudah merasakan nikmatnya iman itu, keyakinannya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada keraguan. Sehingga dia selalu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah katakan kepada sahabat itu, "Walakinnakum qaumun tasta'jilun." Tapi kalian ini orang-orang yang tergesa-gesa, ingin cepat diberi pertolongan. Padahal ujian belum selesai, kalian harus sabar. Contoh umat-umat sebelum kalian. Keimanan, jika benar, lalu cahayanya memenuhi dada, manisnya melekat di dalam hati, membuat seseorang itu tahan uji, kuat dan sabar. Ada orang sakit, mengeluh kepada Allah, "Ya Allah, kenapa saya harus sakit begini? Apa dosa saya? Apa salah saya?" Dia telah berburuk sangka kepada Allah. Padahal Allah tidak menimpakan penyakit kepada orang-orang yang beriman, melainkan karena Allah mencintainya. Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya dengan penyakit itu. Atau Allah ingin meninggikan derajatnya dengan kesabarannya, keikhlasannya menerima ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Ada orang yang diuji, diambil orang-orang yang dicintainya, dia tidak sabar, akhirnya dia meratap, atau dia tidak terima takdir Allah. Ini karena tidak merasakan nikmatnya iman. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Siapa yang tidak kenal Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dan bagaimana siksa yang dihadapinya, serta bagaimana dia menghadapi siksaan itu. Subhanallah. Dia seorang budak. Tatkala tuannya mengetahui dia beriman, diseret dia ke padang pasir yang panas itu. Di sana mungkin bapak-bapak yang pernah haji atau umroh, di musim puncak-puncaknya musim panas. Biasanya kalau musim panas itu haji itu musim panas. Seperti sekarang sudah hampir 50 derajat. Bagaimana? Dibuka baju Anda, dibaringkan di pasir itu, la ilaha illallah, panasnya. Diambil batu yang besar, dihimpitkan ke dadanya, diminta dia kafir, dia tetap teguh. Ahadun, ahad, ahad. Untuk menunjukkan keesaan Allah, Allah yang maha satu, Allah yang maha satu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah merasakan nikmat dan manisnya iman, maka dia bisa bersabar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan, "Fa innal mukhlis lillahi dzaqa min halawati ubudiyyatihi lillahi ma yamna'uhu min ubudiyyatihi li ghairihi." Artinya, seorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas-aktivitas ibadah dia akan merasakan
nikmatnya iman, lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah merasakan nikmatnya iman dan lezatnya beribadah kepada Allah, itu akan mencegahnya dari menghambakan diri kepada selain Allah. Perhatikan di sini. Jadi pertama, jika kita ingin merasakan nikmatnya iman, lezatnya Islam, manisnya keimanan, haruslah berusaha untuk ikhlas di hati kita. Selalu harus berjuang. Ikhlas yang merupakan intisari dari agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan seterusnya. Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan mereka itu diperintahkan agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuknya semata. Hanya orang-orang yang ikhlas. Orang kalau tidak ikhlas, hatinya resah dan gelisah. Dia mengharapkan pujian dari orang karena riya. Orang nggak juga memuji dia. Akhirnya dia resah, gelisah, tidak puas. Bahkan akhirnya dia kecewa dengan orang. Dia mengharapkan ketenaran. Setelah tenar, lalu dia tidak lakukan itu lagi, dia mulai dicela oleh orang. Akhirnya dia kesal dan kecewa. Kenapa? Karena dia mengharapkan pujian dan takut celaan manusia. Dia capek beramal, beribadah, menyumbang, berinfak, berderma, dan lain sebagainya. Rupanya orang tidak mengingat nama dia. Tidak dinisbatkan kepada dia. Bangun masjid, rupanya bukan dia. Dinisbatkan kepada dia. Bangun sekolah, akhirnya bukan juga. Kecewa. Subhanallah. Kalaulah ikhlas, maka kita tidak akan pernah merasa kecewa. Imam Asy-Syafi'i, berapa banyak ilmu dan kitab-kitab yang ditulisnya, rahimahullah. Sampai hari ini, ya sudah 1000 tahun lebih, sudah 1000 tahun. Sampai hari ini lebih 1000 tahun, kitabnya masih dipelajari, nasihat-nasihatnya masih diajarkan dan diikuti. Beliau pernah berkata, "Wadittu, aku sangat ingin setiap orang mempelajari ilmu yang aku ajarkan, lalu mereka tidak menisbatkan ilmu itu kepada aku. Biarlah orang nggak bilang ini ilmu Syafi'i, ini kitab Syafi'i, ini biarlah. Yang penting orang mempelajarinya. Padahal dia yang nulis, dia yang mengajarkan. Aku ingin kalau bisa tak usahlah dinisbatkan ilmu itu kepada aku. Tapi kan nggak mungkin, orang sudah mengenal dia. Untuk apa dia katakan itu? Karena ingin tadi berusaha untuk ikhlas. Dan jauh dari syuhra, ketenaran, serta ujub, bangga dengan amal soleh kita. Ini contoh orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya iman. Kenikmatan dia itu bukan dengan pujian manusia. Kenikmatan dia itu bukan melihat orangnya banyak. Kita jadi panitia, lihat orang sedikit, datang ngaji kita, aduh kecewa kita. Lalu melemah semangat kita. Loh, kita ini mau jadi apa? Mau mengelola dakwah untuk siapa? Nah ini. Bahkan dahulu sebagian ulama-ulama salaf itu, kalau dia datang ke kajian, orang banyak bangga dia, orang sedikit sedih dia dan kecewa. Ditutupnya majelisnya. Majelisnya itu takut dia rusak niat dia, khawatir dia dihinggapi oleh riya, oleh syuhrah. Begitu mereka menjaga keikhlasan mereka. Orang yang paling tenang hidupnya adalah orang yang ikhlas, orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Ibnu Taimiyah melanjutkan rahimahullah, "Idz laisa fil qalbi salim ahla wala atyab wala alad wala asar wala an'am min halawatil iman." Karena di hati yang ikhlas, hati yang bersih, hati yang salim itu, baginya tidak ada yang lebih manis, yang lebih baik, yang lebih lezat, yang lebih menggembirakan, yang lebih nikmat daripada manisnya keimanan. Al-mutadammin ubudiyatahu lillah wa mahabbatuhu lahu wa mahabbatahu lahu, yang tercakup dalam manisnya iman itu
penghambaan diri kepada Allah dan cinta kepadanya. Wa ikhlasuddin lahu, dan mengikhlaskan agama untuknya. Maka dengan demikian hati ini terus mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mengarah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu subhanallah, ketenangan dan ketentramannya adalah bersama Allah. Kebahagiaannya. Malam hari bangun dia, kamarnya kan gelap. Aisyah kehilangan radhiyallahu anha. Dicari-carinya, dia curiga atau khawatir Rasulullah pergi ke rumah istrinya yang lain. Karena Aisyah ini curigaan, cemburuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah Rasulullah bangun, Aisyah pun terbangun, dilihatnya Rasulullah keluar, diikutinya. Ternyata Rasulullah ziarah ke makam Baqi. Nah, ketika Rasulullah mau pulang, cepat lari Aisyah. Lari dia, pulang sampai rumah, pura-pura tidur. Tapi napasnya tersengal-sengal, Rasulullah tahu. Nah, jadi suatu malam, Rasulullah bangun. Kamarnya kan gelap, karena Rasulullah SAW mengajarkan sunnahnya kalau tidur itu matikan lampu. Apalagi di zaman dulu kan, lampunya itu pelita, pakai api. Dan itu kan berbahaya kalau dibiarkan ditinggal tidur. Aisyah bangun, diraba-raba, nggak ada Rasulullah SAW. Terpeganglah kepala Rasulullah SAW sedang sujud. Lalu Rasulullah SAW setelah salam, jadi Rasulullah salat tahajud, setelah salam dari rakaat yang itu, Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Hai Aisyah, dharini ata'abbadu li Rabbi hadhihi lailah." Hai Aisyah, biarkan aku beribadah kepada Rabbku malam ini. Subhanallah. Apa kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau di lembah, kami di lembah yang lain. Jauh kita dari Rasulullah SAW. Dan beliau memang menikmati saat sholat itu. Sangat indah baginya, sangat nikmat. Beliau yang mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Allah jadikan pada diriku kecintaan dari dunia kalian itu cinta kepada at-tib, parfum, wangi-wangian. Allah jadikan aku suka cinta kepada parfum. Rasulullah suka pakai parfum, wangi-wangian. Wan nisa, dan cinta kepada istri-istriku. Rasulullah mencintai istri-istrinya. Itu kan bagian dari dunia, cinta, bagian dari dunia. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah jadikan penentram jiwaku, penyejuk mataku, qurratul ain fis shalah, di dalam salat. Perhatikan perkataan Nabi ini. Pertama, Rasulullah SAW sebutkan bahwa beliau sebagaimana kita mencintai dunia ini, beliau juga ada, Allah jadikan fitrahnya mencintai bagian dari dunia ini, seperti mencintai parfum, wangi-wangian. Beliau suka, beliau mencintai istrinya. Tetapi bagaimanapun dia mencintai istrinya, mencintai sebagian dari dunia itu, tetap Allah jadikan ketenangan, ketentramannya itu dalam beribadah kepada Allah, di dalam sholat. Harta ini, istri ini, bisa dia menjadi sebab seseorang itu tenang, bahagia, bisa juga menjadi sebab seseorang itu gelisah, sengsara. Tapi kalau sholat, ibadah, subhanallah. Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Arihna bis sholati ya Bilal." Wahai Bilal, tegakkan sholat, beri kami ketenangan dan ketentraman dengan sholat. Sholat itu rehatnya. Orang-orang yang memiliki, orang-orang yang sudah merasakan manisnya iman, saat sholat itu adalah saat-saat yang dinantikannya. Sehingga bahagia dia ketika tahu azan telah berkumandang itu. Senang hatinya. Dia akan bertemu, akan bermunajat, berkomunikasi, beribadah kepada Rabbnya yang telah menimpahkan segala nikmat kepadanya. Orang-orang
para hamba-hamba dunia mendengar azan berkumandang, narik napas dia. Waduh, azan lagi. Cepat kali waktu ini kok sudah azan pula. Ya aduh, pekerjaan masih banyak ini. Biarlah, qomat masih lama. Nah, itu orang. Tapi orang yang merasakan nikmat dan manisnya iman itu dia bergegas. Segera dia untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah merasakan nikmat, lezat dan manisnya keimanan, wahai bapak, ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, salat yang panjang, khusyuk, terpenuhi tumakninahnya, itu yang paling diharapkannya. Tapi orang yang hatinya disibukkan oleh dunia dan syahwat saja, kalau salat di belakang imam, padahal imamnya nggak terlalu panjang, sudah mengutuk-ngutuk di hatinya. Imam ini apalah doa yang dibacanya, panjang kali sujudnya, panjang kali rukuknya, belum juga salam lagi. Kesal dia, berat beban bagi dia salat itu. Orang-orang yang merasakan nikmat dan manisnya iman itu, Pak Bu, saat dia assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, itu yang berat bagi dia, sedih dia karena dia akan keluar dari salatnya. Tapi para pecinta dunia, abdud dinar, abdud dirham, hamba-hamba dolar dan rupiah, dinar dan dirham, salam-salam itu yang paling dinantinya. Ketika imam assalamualaikum warahmatullah, plong dia, selesai. Duduk sebentar, lihat-lihat kiri kanan, cabut. Itu perbedaannya. Orang-orang yang merasakan manisnya iman itu, maka dia akan menikmati setiap ibadah tersebut. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Jadi pertama tadi, bagaimana kita bisa merasakan nikmat dan manisnya iman itu, belajarlah ikhlas. Dan ikhlas itu berat. Ikhlas itu bukan hanya ketika kita di awal mau sholat, di awal niat itu kita sudah, saya sholat ini niatkan untuk Allah. Bukan hanya sekedar itu. Di tengah sholat pun kita harus jaga keikhlasan itu. Sepanjang sholat itu. Karena awalnya bisa jadi seseorang itu sudah ikhlas. Dia datang paling awal, orang masih sepi, dia sudah awal di depan saf. Sudah itu banyak orang datang dan duduk di sana, duduk di sana. Setan datang. Orang itu lihat-lihat kamu itu. Perbaiki sholatmu, khusyukkan. Wah, setan bisikkan. Biar bisa dicontoh orang sholat yang benar. Mungkin itu pula kata setan. Dia pandai setan itu. Setan itu pandai dia. Lihat Nabi Adam alaihissalam. Ya. Setan itu bukan dia mengajak kepada terus terang berbuat jahat. Bahkan dia katakan, dia bersumpah kepada Adam. Wa qasamahuma. Dia bersumpah iblis itu kepada Adam dan Hawa. Inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah demi Allah, saya ini ikhlas tulus menasihati kamu. Dia setan, iblis. Mau menyesatkan Nabi Adam, tapi dia bersumpah pula bahwa dia itu tulus dan ikhlas untuk menasihatinya. Begitu dia. Mulailah orang itu tanpa sadar mungkin udah melihat lirikan mata orang dari sudut matanya, dia akan khusyuk lagi. Dia bagaimana dia buat seolah khusyuk. Ini bahaya. Makanya harus kita jaga terus keikhlasan itu. Kita lawan. Kita lawan perasaan-perasaan ingin dipuji, disanjung dan dilihat oleh orang tadi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Terus yang kedua, bagaimana cara kita bisa menikmati atau merasakan nikmatnya iman itu? Rasulullah SAW mengkhabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dari sahabat Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Dzaqa ta'mal iman, telah merasakan ta'mal iman, rasanya keimanan itu, nikmat dan lezatnya. Nanti sampai jam berapa ini Pak? Isya-nya sampai Isya ya? Isya 38. Lewat 38 terus Isya. Mau diteruskan. Biasanya gimana kalau di sini? Kalau di sini biasanya maghrib sampai Isya. Gitu aja ya? Oh ya, dikit lagi insyaallah. Baik.
Kita ikuti kebiasaan aja lah, ya, biar tidak memberatkan jamaah. Jadi dzaqa ta'mal iman, sungguh merasakan manisnya, nikmatnya keimanan itu. Siapa? Man radiya billahi rabba, orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya. Engkau ridho tidak? Allah sebagai Rabbmu ridho. Apa buktinya ridho? Kenapa engkau tidak tunduk dan patuh? Kenapa engkau tidak menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya? Kenapa engkau tidak mencintai Allah melebihi cintamu kepada selainnya? Orang kalau ridho, pasti dia akan mendahulukan yang diridhoinya. Dan dia lakukan apa saja demi yang diridhoinya. Buktikan. Kalau belum, bagaimana mau merasakan nikmatnya iman? Yang kedua, waradiyal Islam madina, dan ridho Islam sebagai agamanya. Jadi engkau ridho Islam sebagai agamamu ridho. Tapi kenapa tidak kenal Islam kecuali namanya saja? Kamu Islam, mana buktinya? Ada di identitasnya. Ditanya tentang sholat, dia nggak tahu tentang sholat. Bahkan sholat mungkin Jumat saja, atau bahkan Ramadan. Yang lebih mengerikan lagi, malah dia tidak sholat, malah disolatkan pula. Dia mengaku Islam, katanya ridho kepada Islam sebagai agamanya. Tapi faktanya, maksiat dijalankan juga, yang syubhat dimakan juga, dilakukan juga, yang haram-haram dilantak juga. Bagaimana mau merasakan nikmat dan manisnya keimanan? Kalau memang ridho, pelajari itu Islam, pelajari syariatnya, pelajari hukum-hukumnya, amalkan, pegang teguh, terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim. Maka engkau akan merasakan nikmatnya iman itu dan Islam itu. Yang ketiga, waradiya Muhammadan nabiyya wa rasulah, dan ridho Muhammad sebagai nabi dan rasul. Sudahkah engkau mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Bagaimana kehidupannya? Subhanallah. Kemarin subuh, atau tadi subuh baru ya, kita bercerita baru sepenggalan secara singkat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat indah sekali. Tadi subuh kita baca atau pelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya sebelum subuh. Kemudian apa yang beliau lakukan sampai sholat subuh. Setelah sholat subuh apa yang beliau lakukan sampai terbit matahari. Apa aktivitasnya, apa yang dilakukannya, bagaimana muamalahnya selama rentang waktu itu dengan sahabat-sahabat atau jamaahnya. Indah sekali. Subhanallah. Sehingga semakin menumbuhkan cinta kita kepadanya, memotivasi semangat kita untuk berusaha mengikutinya. Tapi kalau kita tidak pernah berusaha mempelajarinya, tidak membaca sirahnya, tidak mengkaji hadis-hadisnya, bagaimana kita akan ridho? Bagaimana kita akan cinta? Oleh karena itulah kaum muslimin, karena banyak kaum muslimin tidak kenal Nabi Muhammad SAW ini yang katanya dia ridho kepadanya, maka dia lebih menokohkan orang kafir daripada Nabi Muhammad, lebih menokohkan artis daripada Nabi Muhammad SAW, lebih menokohkan bintang olahraga, penyanyi, politikus, tokoh-tokoh dunia yang lainnya, bahkan orang kafir pun daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak mengenal sosok agung dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tiga ini Pak Bu, ternyata itu pula kuncinya engkau merasakan nikmatnya di alam kubur nanti. Kan tiga ini yang akan ditanya kelak. Saat engkau diantar ke alam kubur, lalu dikuburkan, tanah pun ditimbunkan ke atas peti atau jasadmu, dan orang-orang yang engkau cintai yang mengantarmu meninggalkanmu, 7 langkah setelah itu datanglah 2 malaikat lalu mendudukkanmu. Ini alam gaib, alam barzah. Dipasang pun CCTV tidak akan kelihatan. Wajib kita imani. Ditanya dia 3 pertanyaan ini. Marabbuk, siapa Rabbmu?
Orang yang ngaku-ngaku ridho, ikut-ikutan saja tapi tak pernah dia berusaha mengenal Allah. Sujud, sholat pun jarang, melanggar perintah-perintah dan larangannya. Akhirnya dia tidak bisa jawab. Dia hanya berkata, ahin la adri. Aku tidak tahu. Sami'tun nas yaqulun fa aqulu kama qalu. Aku dengar orang menyebut Allah, Allah, aku pun ikut pula menyebut seperti mereka. Tapi aku tidak tahu. Ditanya lagi yang kedua, wa madinuk, apa agamamu? Dia tidak bisa jawab walaupun di dunia mengaku dia sebagai Islam, karena dia tidak mengamalkan Islam. Bahkan tidak mengenal Islam itu sendiri, kecuali sebatas budaya dan adat istiadat saja yang dia kenal. Tapi hakikat Islam itu dia tidak tahu. Makanya dia sering melanggar syariat Islam. Kembali dia tidak bisa menjawab. Dia mengatakan, aku dengar manusia mengatakan sesuatu, lalu aku ikut pula mengatakan seperti yang mereka katakan. Sampai akhirnya yang ketiga, wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fika aw fikum. Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian itu? Maksudnya Nabi Muhammad SAW, dia nggak tahu juga, nggak bisa jawab. Aku hanya dengar orang mengucapkan sesuatu dan aku pun ikut-ikut seperti mereka. Marah malaikat ini, dipukul oleh malaikat itu sambil meneriakkan atau membentaknya dengan mengatakan, la daraita wa la talait. Engkau ini tidak tahu dan tidak mau membaca, nggak mau belajar. Tempat belajar banyak, masjid-masjid di mana-mana ada kajian. Bisa memilih kajian-kajian untuk mengenal Allah, mengenal agama ini, mengenal Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi enggan juga. Sarana, fasilitas untuk belajar itu banyak sudah di zaman sekarang, tapi malas juga, naudzubillah. Sehingga disiksa, dipukul dia, remuk tulang belulangnya, menjerit dia, terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Tapi orang yang merasakan nikmatnya iman, dia kenal Allah, kenal Islam, kenal Muhammad SAW, dia akan menjawabnya. Maka alam kuburnya menjadi salah satu taman surga, dilapangkan oleh Allah, diterangkan dengan amal solehnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang ketiga, agar kita merasakan nikmatnya iman, Rasulullah SAW bersabda, Salatatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Barang siapa yang memiliki 3 perkara ini, dia akan merasakan halawah, manisnya iman. An yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaklah dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi selain dari keduanya. Nggak ada lagi. Lihat para sahabat itu, Bilal, itu karena dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi selainnya, makanya dia sanggup seperti itu. Tapi kalau dia lebih cinta dunianya, nafsunya daripada Allah, maka dia akan dahulukan nafsunya, dunianya. Dia akan korbankan agamanya demi keuntungan dunianya. Dia akan korbankan keimanannya. Dia akan perjualbelikan akidahnya. Demi apa? Demi syahwat, demi syubhat, demi agama, demi dunianya. Kapan kita mengukur kadar kecintaan kita kepada Allah dan kekuatannya? Saat kita dihadapkan kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, atau saat kita dihadapkan kepada perintah-perintah Allah yang bertentangan dengan perintah hawa nafsu kita. Disitulah siapa yang kita dahulukan. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, hendaklah dia mencintai saudara-saudarinya sesama muslim, kaum muslimin, hanya karena Allah semata. Dia mencintai saudaranya si fulan itu bukan karena si fulan itu kaya, banyak harta. Kalau dia cinta, dekat, berteman dekat dengan dia, sedikit banyaknya dia dapat juga keuntungan dunia, kecipratan. Bukan itu niat dia. Dia tahu si fulan itu taat beragama, berada di atas akidah yang lurus,
bagus ibadahnya, bagus muamalah dan akhlaknya, sudah saya akan bersahabat dengan orang soleh, orang yang baik. Begitu seterusnya. Dia cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saudaranya. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allah kama yukrahu an yuqdhafa finnar. Hendaklah dia benci kembali kepada kekufuran, hendaklah dia benci kembali kepada maksiat. Dulu dia melakukan kesyirikan-kesyirikan karena belum tahu. Lalu Allah beri hidayah, dapat ilmu yang bermanfaat, dia tahu dia itu syirik, dia tinggalkan, tobat dia. Sudah. Maka dia tidak akan ingin kembali lagi kepada dunia kesyirikan itu sebagaimana dia tidak ingin dicampakkan ke dalam neraka. Dulu dia tenggelam dalam maksiat, berbagai maksiat dia lakukan. Barangkali dia nyabu, barangkali dia mabuk, barangkali dia terjerumus ke zina. Itu dulu, sekarang dia sudah hijrah, sudah taubat. Saya benci kembali lagi ke dunia itu sebagaimana saya benci dicampakkan ke dalam neraka. Dulu mungkin dia lalai sholat, itu dulu. Sekarang dia sudah taubat. Dulu dia mengumbar aurat, itu dulu. Sekarang dia sudah pakai jilbab dan hijab. Saya benci kembali lagi kepada masa-masa rendah dan hina saya itu. Allah telah menyelamatkan saya, Allah memberi saya hidayah. Saya tidak akan ingin pernah mau kembali lagi ke sana sebagaimana saya tidak ingin dicampakkan ke dalam neraka. Kalau tiga ini ada pada seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah nikmat hidup itu. Itulah dia agama itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, waktu Isya datang. Tiga atau beberapa perkara ini sangat penting bagi kita semuanya. Ikhlas, kemudian ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita. Kemudian cintai Allah dan rasulnya lebih melebihi segala sesuatu selain daripada keduanya. Kemudian cintailah saudara-saudarimu karena Allah semata. Kemudian jauhi kemaksiatan, jauhi kekufuran, ya, jauhi pelaku-pelakunya sebagaimana engkau telah diselamatkan oleh Allah dari sana dan engkau tidak ingin dicampakkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita bisa merasakan nikmatnya iman, manisnya Islam, indahnya Islam ini, sehingga bisa pula kita melanjutkan estafet Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan rahmat lil alamin, kasih sayang untuk makhluk dan untuk alam semesta ini. Sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.